Di dalam kesempatan sore hari ini kita masih diteguhkan di atas iman, di atas Islam, masih dikuatkan di atas amal saleh kita. Maka semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan setiap langkah kita di atas jalan kebaikan, di atas jalan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita hingga akhir hayat kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik para jamaah sekalian, jamaah salat maghrib dan salat isya di Masjid Baitur Rahman Klidon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terakhir kita bertemu di bulan Ramadan kemarin, ya, di kajian buka puasa. Dan insyaallah hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita, masih pada pembahasan kitab Hisnul Muslim min Adkaril Kitabi was Sunnah, tentang bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu berupa doa-doa dan zikir. Nah, hari ini insyaallah kita akan masuk di pembahasan ke-23 tentang bacaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari kita melakukan tasyahud. Ya. Jadi ketika di tasyahud akhir, setelah membaca doa tasyahud, kita membaca salawat, lalu kemudian kita memperbanyak doa. Nah, kemudian terkait dengan bacaan salawat yang kita baca selesai tasyahud sebelum salam adalah telah datang beberapa dalil tentang bagaimana tata cara bacaan salawatnya. Nah, bacaan pertama yang mungkin sudah sangat populer, familiar, dan kita terapkan dalam setiap salat kita adalah sebagaimana datang dalam riwayat Ka'ab bin Ujrah, dalam riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya, yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Kenapa disebut salawat Ibrahimiyah? Karena juga di dalam salawat tersebut terdapat salawat kepada Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Nah, bacaannya adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Matur nuwun, jazakallahu khairan. Jadi saya ulangi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bagian kedua, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, baik, kita bahas terkait dengan bacaan salawat ini yang mungkin ini menjadi bacaan salawat yang paling populer. Penggalan pertama, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, semoga limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarganya Nabi Muhammad.
Maka di sini disebutkan terkait dengan makna Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat. Makna dari salawat jikalau bersumber dari makhluk kita, artinya adalah doa. Doa agar Nabi Muhammad diberikan kedudukan yang semakin tinggi. Jadi Nabi Muhammad sudah diberikan kedudukan yang tinggi, tapi kita berdoa agar kedudukan itu semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersalawat, kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Artinya kita meminta agar Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Arti bahwa kita meminta Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, artinya kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad di hadapan para makhluk yang maha tinggi, itu para malaikat. Arti salawat kalau bersumber dari Allah, artinya sana'uhu inda malail a'la, yaitu pujiannya Allah di sisi para malaikat yang maha tinggi. Jadi kita meminta sesuatu yang sangat agung. Yang pertama, kita meminta Allah yang maha agung agar Allah itu memuji nabinya. Yang kedua, kita meminta agar Allah memuji nabinya di hadapan para makhluknya yang maha agung juga. Siapa itu? Para malaikat. Jadi diibaratkan salawat ini adalah suatu doa, suatu ibadah yang luar biasa. Kita meminta kepada Allah yang maha tinggi agar memuji nabinya di hadapan para malaikat yang maha mulia. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa wa ala ali Muhammad, dan juga semoga salawat juga tercurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad. Nah, terkait dengan kalimat wa ala ali Muhammad, para ulama berbeda pendapat. Siapakah yang dimaksud dengan ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad? Mayoritas ulama menafsirkan makna dari ali Muhammad adalah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifati oleh Imam Asy-Syafi'i dengan mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak halal menerima sedekah. Enggak boleh menerima sedekah. Gantinya apa? Karena mereka tidak boleh menerima sedekah, maka mereka berhak mendapatkan khumus dari ghanimah. Khumus itu artinya bagian yang jumlahnya 1/5. Jadi misalnya kaum muslimin berjihad, kaum muslimin berperang, dan biasanya ada harta rampasan perang, ghanimah. Maka sebelum ghanimah itu dibagi kepada orang-orang yang ikut berperang, diambil 1/5-nya untuk keluarga Nabi Muhammad dan keturunannya. Kenapa? Karena mereka adalah keluarga yang mulia, dan Allah memuliakan mereka dengan cara tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad untuk menerima sedekah. Maka sungguh sangat mengherankan kalau zaman sekarang banyak kelompok, banyak golongan yang mengaku sebagai keturunannya Nabi Muhammad justru minta-minta sedekah, padahal itu tidak halal bagi Nabi Muhammad dan anak keturunannya. Sebagai gantinya mereka berhak mendapatkan bagian khumus dari ghanimah. Pertanyaannya, siapakah ahlu baiti Rasulullah? Yang dimaksud dengan ali Muhammad menurut sebagian ulama adalah mereka adalah Banu Hashim dan Bani Muttalib. Keturunannya Hashim dan keturunannya Muttalib. Mereka adalah ahlu bait atau keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menurut pendapat mayoritas ulama. Menurut pendapat sebagian ulama yang juga banyak dirojihkan oleh sebagian ulama yang lain, bahwa yang dimaksud dengan wa ala ali Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad, yang dimaksud adalah mereka semua orang yang beriman kepada Nabi Muhammad.
Siapakah mereka? Semua orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, seluruh kaum muslimin. Jadi juga mendapat doa, ya, mendapat doa dari sesama kaum muslimin yang lainnya. Nah, ini adalah menurut sebagian pendapat para ulama. Nah, kemudian ini terkait dengan bacaan, arti dari bacaan wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan keluarganya khusus yaitu keturunannya Hashim dan Muttalib. Ada yang mengatakan tidak, mereka adalah seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penggalan bacaan salawat yang kita baca biasanya adalah kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim. Kita tahu Ibrahim mendapatkan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa sebabnya? Karena dari keturunan Ibrahim nanti akan muncul banyak sekali nabi. Maka Nabi Ibrahim diantaranya punya anak Ismail. Nanti dari Ismail akan muncul bangsa Arab, ya, keturunan Arab. Dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada Ishak, yang nanti akan muncul, ya, bangsa-bangsa orang-orang yang lain. Nah, kemudian kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan juga kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim siapa saja? Termasuk semua keturunannya, termasuk Nabi Ismail, termasuk Nabi Ishak. Termasuk di antara keturunan Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bersalawat kepada wa ala ali Ibrahim dan juga kepada keluarga Nabi Ibrahim, maka salawat itu juga nyampe kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyampe juga. Jadi dapatnya double. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad secara langsung dan keturunannya, dan juga kita bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan juga keturunan Nabi Ibrahim, dan mencakup juga yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Kemudian innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Kemudian penggalan berikutnya, Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah berikanlah keberkahan, berkailah. Maksudnya berkah di sini adalah ad-dawamu al-khair, yaitu kebaikan yang terus menerus, atau ziyadatul khair, yaitu kebaikan yang terus bertambah, atau thubutul khair, yaitu kebaikan yang terus tetap akan ada. Itulah keberkahan. Jadi contoh, kalau kita cari rezeki, carilah rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itu gimana? Rezeki yang membawa kebaikan, rezeki yang akan terus menambah kebaikan, rezeki yang akan mempertahankan kebaikan. Maka rezeki yang berkah itu nggak harus banyak, dikit tapi berkah itu luar biasa, daripada banyak tapi tidak berkah. Kalau suruh milih dikit tapi berkah, atau banyak tapi nggak berkah, kira-kira jamaah memilih yang mana kira-kira? Pilih yang mana? Pak T, dikit tapi berkah, nopo banyak tapi buatan berkah? Banyak tapi berkah, sepakat nggih? Yo, saya juga milihnya itu, ya. Banyak tapi berkah, Masya Allah. Jadi itulah yang kita cari di dunia. Sing penting berkah. Oke rapopo, tapi sing penting berkah. Ojo nganti sithik tapi ora, wah ya, bonyok dunia akhirat. Udah sithik ora berkah, ya sengsara dunia akhirat. Lebih baik akeh tapi berkah. Yang penting berkah itu aja. Nah, sing penting berkah.
Maka ketika kita mendapatkan keberkahan, artinya kita mendapatkan kemuliaan yang langgeng, kita mendapatkan keagungan yang langgeng, kita mendapatkan kebaikan yang langgeng. Kita mendoakan Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah berkailah Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan juga kepada keluarganya Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Ya, sesungguhnya engkau itu Hamidum Majid, maha terpuji dan maha mulia. Ini adalah salawat Ibrahimiyah yang sering kita baca. Kemudian redaksi salawat berikutnya yang juga datang dalam sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abu Humaid As-Sa'idi Al-Mundir bin Sa'ad bin Mundir. Itu salawat yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammadin wa aswajihi wa durriyatihi kama sallaita ala Ibrahim, kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala aswajihi wa durriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saya ulangi, Allahumma salli ala Muhammadin wa aswajihi wa durriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala aswajihi wa durriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Artinya apa? Artinya adalah Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, semoga salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad, wa aswajihi, dan juga kepada istri-istri beliau. Ini lebih khusus lagi. Wa durriyatihi, dan juga kepada anak keturunan beliau. Kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau melimpahkan salawat kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Kemudian penggalan berikutnya, wa barik ala Muhammad, ya Allah, berkailah Nabi Muhammad, wa ala aswajihi, dan juga kepada istri-istri beliau, wa durriyatihi, dan juga kepada anak keturunan beliau, kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada keluarganya Nabi Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau itu maha terpuji lagi maha mulia. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah di sini disebutkan tentang istri beliau dan anak keturunan beliau secara khusus. Kalau di salawat Ibrahimiyah kan dikatakan wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarganya Muhammad. Di situ ada perbedaan ulama. Keluarganya ini apakah khusus keluarga beliau ataukah seluruh umat beliau? Tapi ini sudah sangat jelas. Semoga sebagaimana dan berikan salawat kepada para istri-istri beliau, mulai dari Khadijah, Aisyah, dan istri-istri beliau yang lainnya. Kemudian dan juga anak keturunan beliau. Maka di sini kita bisa melihat bahwa sebagai dalil juga bahwa Allah itu akan menjaga istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada jamaah pengajian, kalau ada satu kelompok yang hobinya mencela istri Nabi, yang hobinya itu membicarakan keburukan istri Nabi, bahkan memfitnah istri Nabi, maka ketahuilah mereka bukanlah orang muslim. Karena ada sebagian kelompok yang mereka itu bahkan mengkafirkan ibunda Aisyah.
Bahkan mereka itu menuduh ibunda Aisyah itu berzina. Bayangkan, hanya orang-orang munafik yang berani menuduh ibunda Aisyah berzina pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah kemudian salawat kepada istri beliau menunjukkan bahwa istri beliau adalah wanita yang sangat terjaga. Maka tidak mungkin mereka bakal murtad, tidak mungkin mereka melakukan fahisyah sampai melakukan perzinaan, naudzubillahi min dzalik. Maka ini sebagai dalil juga bahwa bagaimana kemudian salawatnya, doanya kaum muslimin kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah untuk mendoakan mereka termasuk bagian dari jaminan yang Allah berikan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ala aswajihi wa dzurriyyatihi, dan juga berikanlah salawat kepada anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak Rasulullah dari jalur Fatimah. Ya, dari jalur Fatimah. Sedangkan putri-putri Rasulullah selain Fatimah memang ada, Rasulullah itu punya anak selain Fatimah memang ada. Tetapi sebagian putri beliau ada yang tidak memiliki keturunan, atau sebagian dari mereka kemudian yang terputus keturunannya. Artinya yang sangat masyhur adalah keturunan dari jalur Fatimah. Kemudian kita lanjutkan, dalam salawat tersebut kita juga membaca kama shallaita ala Ibrahim, kama shallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan salawat juga kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Maksudnya keluarga Nabi Ibrahim sebagaimana sudah kita bahas tadi juga mencakup seluruh anak beliau, seluruh cucu beliau, dan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah termasuk berasal dari jalur keturunan Nabi Ibrahim melalui jalurnya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Jadi salawat ini juga kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barik ala Muhammadin, dan berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad. Wa ala aswajihi, dan juga kepada istri-istri beliau. Wa dzurriyyatihi, dan berilah keberkahan juga kepada anak keturunan Nabi Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau adalah Hamidum Majid, yang maha mulia, yang maha terpuji dan juga maha mulia. Maka inilah kemudian dua bacaan salawat, yang bacaan salawat ini merupakan bacaan salawat yang as-sahih dan bacaan salawat yang hendaknya bisa kita baca di salat kita, terutama di tahiyat akhir. Kemudian Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan terkait dengan bacaan salawat yang ada tersebut, maka disebutkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara keluarga Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad adalah keluarga Nabi Ibrahim yang paling baik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Muhammad sebagai manusia terbaik dari kalangan keturunan Nabi Ismail. Ya. Dari keturunan kalangan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka ini juga beliau Nabi Muhammad adalah keluarga Nabi Ibrahim yang tentu yang paling baik. Nah, itulah kemudian dua bacaan selawat yang disebutkan di dalam Hisnul Muslim, yang setidaknya kita membaca tersebut sebelum kita mengucapkan doa, memperbanyak doa di akhir dari salat kita. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan masuk di pembahasan rangkaian doa ke-24 yang bicara tentang doa setelah tasyahud akhir, doa setelah salawat, dan sebelum salam. Nah, itulah bacaan salawat yang dianjurkan Rasulullah SAW. Walaupun kita tahu bahwa bacaan salawat itu kemudian memang ada batas minimalnya.
Bacaan salawat yang paling minimalis adalah Allahumma salli ala Muhammad. Ya, itu bacaan salawat yang paling minimal. Jadi memang segala sesuatu di dalam Islam itu ada yang namanya kadar minimalnya. Kadar minimalnya. Sebagai contoh, ketika kita sedang berwudu. Ketika kita berwudu, maka ada batas minimal wudu itu dianggap sah. Jikalau 4 anggota wudu kita itu tersentuh air. Apa saja Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah, kalau kalian mau salat, faksilu wujuhakum, maka usaplah wajah kalian. Wajah itu dari sini perbatasan telinga dengan muka, ya, kanan dan kiri wajah, ya. Kemudian dari dagu juga nanti sampai batas akhir dari rambut itu wajah. Jadi harus kena semua. Gak cuman raup saja, orang Jawa bilang raup, tidak. Tapi harus pastikan ini kena semua. Faksilu wujuhakum. Berapa kali? 1 kali. Wa aidiakum ilal marafiq. Dan juga tangan kalian sampai kemudian siku kalian. Jadi dari ujung jari kita sampai siku itu harus kena. Semua harus kena. Kanan dulu baru kiri. Kemudian yang ketiga, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Kepala itu adalah dari rambut paling depan sampai rambut paling belakang, diusap. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai dengan mata kaki. Jadi mata kaki harus kena semua. Dari ujung kuku sampai di atas mata kaki itu harus kena. 1 kali 1 kali. Kalau itu sudah kena wudu atau sudah basah, maka wudu kita sah. Ya, itu batas minimal. Jadi ada batas minimal yang ditetapkan dalam setiap ibadah. Contohnya juga ada orang mu'allaf baru masuk Islam, belum ngerti bacaan Al-Fatihah, belum ngerti bacaan ta'awud, baca bismillah saja belum bisa. Maka gimana? Apa yang harus dia baca ketika sholat? Silahkan dia bisa membaca kadar minimal. Silahkan bisa baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau kalau dia bisa baca subhanallah, 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 atau alhamdulillah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, misalnya. Maka itu kadar minimal. Nanti sambil belajar. Sebagaimana kemarin ada seorang mu'allaf, ya, orang masuk Islam, dan dia memang nggak ngerti betul, nggak ngerti huruf Arab, nggak ngerti macam-macam. Dia ajari wudu. Daripada dia ajari wudu dari awal sampai akhir, takutnya ada yang kelewat, maka diajari batas minimal dulu. Wudu itu minimalnya begini, apa saja? Muka, lalu kemudian tangan sampai siku, lalu kepala, lalu kaki. Udah kerjain ini selama 3 hari, ya, 3 hari dengan cara seperti ini. Nanti setelah 3 hari lanjutin dengan wudu dengan lebih sempurna lagi, supaya nggak lupa. Ketika diajarin sholat, bacanya gimana? Udah baca aja alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau silakan baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gak bisa baca Al-Fatihah. Tapi dikasih deadline, pokoknya 3 hari harus ngapalin Al-Fatihah. Setelah selesai Al-Fatihah, nanti dilanjut dengan bacaan doa ketika sholat. Doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa di antara 2 sujud, dan lain sebagainya. Jadi minimal ada batas minimal yang terpenuhi. Maka dari itu kemudian ini termasuk bacaan salawat yang sungguh terdapat banyak sekali kebaikan, banyak sekali hikmah yang terdapat di dalam bacaan salawat ini. Termasuk di antara ibadah adalah kita memperbanyak salawat, terutama di waktu-waktu tertentu, di malam Jumat atau di hari Jumat. Kata Rasulullah, man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka sallallahu alaihi
ashra, maka Allah bersalawat kepada dia sebanyak 10 kali. Subhanallah, al jazau min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Bahkan Allah memberikan kebaikan dan ganjaran yang berlipat ganda. Jadi daripada kita ketika sedang sendirian, sedang nyetir mobil, atau sedang ngobrol, kita ngobrol yang gak jelas, dermimil yang gak jelas, atau ngomongin orang yang gak jelas, lebih baik dikala kita sedang sendiri, dikala kita sedang nyetir, dikala kita sedang nganggur, maka cobalah kita memperbanyak ibadah lisan kita. Di antaranya bisa memperbanyak istighfar, di antaranya juga bisa memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Kapan itu? Saat kita menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan banyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengistiqomahkan setiap langkah kita, mengumpulkan kita di dalam surga bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa saya sampaikan. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita masuk di pembahasan ke-24 tentang doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.